Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan di rumah semuanya. Seperti biasa ada Bro Ayung di sini. Mau nge-share salah satu cerita, salah satu pengalaman. Nggak apa-apa, udah natural aja gitu. Lo mau sendawa, mau ketawa, mau batuk, nggak apa-apa. Diri yang biru itu benar-benar natural. Gue nggak ngapus ya, biarin aja gitu. Hampir selalu loh aku sendiri. Kecuali yang apa ya, yang sensitif itu baru gue hapus. Tapi kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ekstrim gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Ya hari ini Bro Ayung mau cerita lagi ke kawan-kawan semuanya. Salah satu pengalaman yang gue sendiri juga nggak tahu lu mau cerita apaan gitu. Ya udah langsung aja bro, serius jangan kelamaan. Sekarang hajar-hajar aja gitu ya. Ya kawan-kawan di rumah kita simak nih. Ya insya Allah ini fresh banget. Situ belum pernah aku ceritain sih. Yang penting suara lu kenceng aja. Oke, insya Allah doain ya. Kita dengerin dulu sedikit. Biar gue nggak ribet ngeditnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba bawain sebuah cerita dari seorang teman. Ya, langsung aja. Sebut saja seorang perempuan bernama Lestari. Mantan bukan? Enggak, bukan. Bukan. Iya. Seorang perempuan bernama Lestari, usianya adalah kisaran 40 tahun. Dengan tubuh yang tinggi, molek lah ya, kayak gitu lah, udah standar lah. Standar lu maksudnya gitu. Dulu. Ya, nyatanya kayak gitu. Oke, lu gambarin dulu, boleh. Biar orang. Sorry bro, kebiasaan. Iya sih, kalau tak pikir juga, tak pikir gitu juga. Kalau perempuan kok cakep semua, tapi emang perempuan ya cakep sih. Cowok ganteng gitu. Iya, dia perempuan cantik dengan usia segitu, dengan tubuh tinggi gede, tapi sayangnya dia sedang terbaring. Waktu itu terbaring di rumah sakit, di sebuah salah satu rumah sakit di kota kecamatan di Jawa Tengah lah salah satunya. Itu di kota ini bukan? Iya. Iya, oke, ya udah. Ada beberapa rumah sakit ini. Yang penting nggak disebutin. Iya. Terus dia jadi ada semacam kayak pembengkakan di daerah pinggang. Terus melepuh, dia kayak ada. Ini di luarnya. Di luar, enggak, mungkin di dalam juga, tapi yang nampak dari luar itu bagian pinggang. Ada bagian pinggang, ada ruam-ruam merah, terus ada penonjolan yang dia sendiri ngerasanya begitu panas tapi sakit gitu, sama di bagian sensitifnya dia. Itu ya bau ya, pokoknya di waktu-waktu tertentu dia nggak bisa nahan rasa itu dan dia pengen pingsan tapi nggak bisa gitu, harus mengalami rasa sakit itu. Nah, karena memang nyatanya dia juga bukan orang yang punya gitu kan, di kelas yang paling bawah kan. Itu biasanya kan satu kamar itu untuk 2 orang. Kayak gitu. Barak gitulah. Ya biasa. Ya, satu kamar berapa ranjang gitu. Iya, itu kebenaran dia dapat yang satu kamar untuk 2 orang gitu. Tapi satu kamar 2 orang lumayan dong bro. Iya. Satu kamar 2 orang itu lumayan. Kelas 1 itu. Apa kelas 1 itu ya? Kelas 1. Kalau yang kelas barak itu bisa 4-5 orang. Ya, bisa 4 ya. Iya benar. Enggak, bukan kelas 1 juga sih. Ada yang mungkin gini, mungkin. Ya, gue ngerti lah. Mungkin ranjangnya banyak, tapi yang isi cuma 2 orang. Anggap aja gitulah ya. Jadi ya. Ada yang nyatanya seperti itu. Terus, tapi yang bikin aneh kan memang nggak ada salah satu 2 keluarga itu memang nggak ada yang nungguin. Paling sesekali aja ada perempuan tua yang kadang nemenin dan ngejenguk dia gitu, tapi nggak sampai pagi gitu. Dia punya suami? Nanti kita ceritain. Oke. Jadi sekali lagi waktu itu biasanya kalau misalnya jam-jam seperti habis asar udah mulai penyakit itu benar-benar datang dan dia nggak bisa nahan rasa ngilunya, rasa sakit, nyeri dan lain-lain. Tapi karena memang di samping ada yang sakit lagi, sekuat tenaga dia sebisanya buat nahan suara biar nggak keluar, biar gitu. Biar nggak ganggu yang lain. Tapi kadang-kadang terdengar dari samping ya udah melenguh kayak gitu, nahan sakit, kadang juga nyampe bunyi saking nahan begitu kan. Nah itu cuman ditirai, ada penghalang untuk yang lain, pasien yang lain itu ada penghalang tirai gitu warna hijau biasanya kan. Itu tersebutlah di samping namanya Dinda. Dia mengalami menderita sakit ini tifus, sebenarnya tifus ya. Udah ada seminggu. Dan untuk si Mbak Lestari itu malah baru 4 hari. Jadi duluan si Dinda gitu. Nah,
si Dinda itu ditungguin sama ibunya. Nah, ini mau nyeritain si Dinda ya. Jadi Dinda bilang gitu, "Mak, ayo Mak, kita pulang aja Mak. Aku udah nggak kuat banget di sini," kata si Dinda gitu. "Yo sabar dulu, orang kamu belum dinyatain sembuh loh, belum pulih bener. Aku udah nggak kuat Mak, aku takut banget di sini," gitu. "Takut, iya aku tahu, Mak takut kamu di sini, tapi nanti ini paman kamu lagi ngurusin biar kita bisa keluar dari ruangan ini, biar kita bisa pindah," gitu kan. Jadi something happen yang jelas kayak gitu kan. Jadi hari-hari di situ itu Dinda sama ibunya ngalamin kejadian supranatural. Di samping dia juga ngalami sakitnya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh ngeliatin kayak bentuk-bentuk sosok yang ada di kamar itu. Dia tadinya nyangkanya itu memang bawaan di rumah sakit gitu kan. Kadang rumah sakit sering kali gitu ada sosok-sosok seperti itulah. Tapi ini kok kayaknya ada kaitan yang di samping karena sakitnya aneh gitu kan. Jadi kadang sering teriak, sering dari itu tirai yang hijau itu. Kadang itu kalau malam asal udah menjelang habis isya gitu, itu kan lampu kan terang gitu, itu kelihatan kadang-kadang redup sendiri. Terus dari bayangannya Dinda, dari sosok Dinda, dari Dinda gitu, itu kelihatan kayak ada siluet kayak makhluk besar kayak gitu berdiri di situ, berdiri gitu, cuman siluet doang. Kadang-kadang juga kelihatan mata merah gitu. Kadang berapa makhluk kayak gitu tuh bener-bener kayak gitu. Itu bener-bener teror banget buat Dinda gitu kan. Dia dikuat-kuatin sama ibunya, kadang mereka rangkulan bareng. Tapi kan kalau kata Dinda, ini sakit model piye gitu loh, model gimana kita aja sendiri pengen sembuh, malah kayak gini bukan nanti sembuh malah mati kaku kata orang sini ya, bisa mati berdiri lah kalau kayak gini caranya. Jadi dia pengen pindah dari kamar itu. Nah emang saat itu kata ibunya, "Tenang aja wis Din, udah Din, ini pamanmu lagi ngurusin pindahan, mungkin sebentar lagi kesini." Dan nggak lama memang pintu ada yang buka gitu sedikit. Jadi dari arah pintu itu keluar kepalanya gitu kan, nengok begini. "Loh itu pamanmu, Jo piye Jo?" gitu. "Udah yuk, sini masuk gimana?" gitu. "Itu tadi aku udah ngurusin, tapi sekalian tak selesaiin administrasinya gitu. Kalau pindah kamar katanya nggak bisa gitu. Tapi akhirnya aku udahlah pindah rumah sakit aja kayak gitu." Jadi dia, "Tapi yuk nggak bisa sekarang, bisanya besok gitu, besok jam 8. "Aku nggak mau Mak," katanya. "Aku nggak mau, pokoknya sekarang pindah kata Dinda gitu. "Nggak bisa Ndu, pokoknya udah temanin, udah di sini sama Mak, nggak apa-apa kita kuat-kuatin sehari lagi kayak gitu." Nah malamnya itu kejadian lagi seperti malam-malam yang kemarin, tapi itu setelah dia mau pindah malah justru lebih ekstrim lagi gitu loh. Jadi kayak kemarin yang di cerita-ceritamu yang kemarin itu, di atas itu bener-bener kayak ada aktivitas yang banyak banget, bener-bener kerupuk bunyi macem-macem. Dan dia ngelihat sosok-sosok yang malam itu sekitar jam 9-an gitu udah mulai satu, nanti dia hilang lagi, ada orang nangis, ada orang kayak suaranya ngerem gede gitu. Tapi di sisi lain si Lestari teriak-teriak kesakitan itu sepanjang malam hari itu. Jadi kalau diceritain dia gitu, "Udah aku salah, ampun seperti itu. Aku salah, aku ampun, lepasin aku gitu." Dan menurut penuturan dari orang tua yang nungguin Lestari itu ternyata bibinya gitu. Jadi di diagnosa dokter itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya normal, semuanya baik-baik, tapi penyakitnya memang dirasain ada dan fisiknya ada yang sakit kayak gitu. Ada yang jembul gitu ya? Ada yang jembul, bau seperti itu. Jadi dari tempatnya si Dinda aja baunya busuk itu tuh kedengeran gitu. Kecium, bukan iya, kedengeran. Oke. Terus Nah, akhirnya
dikuat-kuatin. Malam itu yang tadinya Dinda udah udah bener-bener ketakutan, ini udah campur aduk, ada ketakutan, ada nangis. Dia sering pelukan sama ibunya, "Bu, pokoknya keluar aja, Bu, ayo pindah, kita ke depan aja," gitu kan. Bahkan waktu itu dia bunyiin ini sih, manggil ke suster gitu. Bunyiin bel. Nggak ada yang datang, bener-bener kayak dikunci semuanya. Itu yang ngalamin mereka sendiri. Itu bener-bener dia ngeliat sosok yang paling serem itu ada sosok yang keluar tahu-tahu dari tembok begitu. Itu kepala warnanya hijau, matanya merah kayak gitu. Dia keluar begitu sambil nembus ke tembok itu dari tembok sampingnya si Dinda itu loh. Bukan dari sebelah, biasanya kan ditirai gitu. Itu dari temboknya Dinda. Itu jadi kenceng-kencengnya si Dinda itu sama ibunya udah nggak kuat banget. Bener-bener dia shock berat banget ngeliat yang kayak gitu. Itu ngerasain kayak angin yang ngelewatin ibu sama anak itu. Jadi dia itu dilangkahin begitu menuju si Lestari itu. Nah, itu seketika lampu itu padam gitu kan. Lampu padam, yang ada pemandangan ya remang-remang begitu, nggak jelas dari pendaran lampu yang dari luar itu kan ada kaca gitu. Kelihatannya cuman di tempatnya Lestari itu kayak lagi ditindih gitu, lagi dicekek begitu, seperti itulah. Itu sampai hampir mau pagi. Dan kejadian yang lain-lain lebih serem lagi dari itu diceritain itu banyak. Tapi itu berangsur mending itu menginjak waktu subuh. Kayak gitu. Dan yang paling miris kan ketika si Lestari ngalamin yang kayak gitu, justru yang nungguin tuh nggak ada. Tadinya kan kemarin bibinya ada, ini malam itu nggak ada sama sekali. Di hari terakhir di mana Dinda mau pulang, malah justru kejadian yang seperti itu benar-benar santer banget, dan si Lestari itu nggak ada temennya. Jadi ya kasihan, tapi ya gimana gitu kan. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu buat pulang hampir tiba kan, tapi setelah subuh justru bibinya Lestari datang. Akhirnya kan emaknya Dinda dari 4 hari yang lalu dia pengen nanyain sebenarnya ada apa, kenapa si Lestari seperti itu sakitnya, kenapa kok banyak kejadian seperti ini di luar keumuman gitu. Nggak wajar gitu ya. Dia mulai beraniin diri buat nanya ke bibinya Lestari. Akhirnya diceritakanlah oleh bibinya Lestari gitu kan. Jadi ternyata Lestari itu dulunya memang orang punya, Jadi ada perkembangan yang sangat pesat di bisnis garmennya suaminya gitu. Tapi ya Lestari itu ternyata orang yang yang penjemburu gede namanya ya. Ya cemburuan lah. Cemburuan banget, orangnya cemburuan banget. Jadi ya dia itu nggak bisa suaminya itu geser jauh, apalagi kelihatan dekat sama wanita gitu. Sementara kalau memang biasanya orang yang mulai merambah naik usahanya, otomatis banyak kolega, banyak macam-macam gitu kan. Nanti ketemu sama entah sekretarisnya, lawan bisnisnya atau siapa gitu kan, dia itu cemburu dan sering terjadi pertengkaran gede dengan suaminya kayak gitu. Akhirnya entah dapat petunjuk dari mana dia kenalan sama seorang pinter gitu. Dan namanya orang pinter yang notabene-nya memang dia mau cari duit mungkin ya. Jadi ngambil dari cerita dan kecurigaannya Lestari dibenarkan gitu. Iya memang dia sekarang ada main sama itu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu, dan bukan seperti itu mungkin. Akhirnya pokoknya Mbah, aku nggak mau tahu, pokoknya aku udah nggak ini banget, matiin sekalian perempuan itu kayak gitu. Serem ya. Langsung udah kayak gitu. Dan suaminya juga bukan tergolong orang yang sabar gitu. Jadi dia udah risih banget sebenarnya sama istrinya yang pencemburu seperti itu. Tak bikin enak, usaha jadi alhamdulillah udah makin gede, tapi istri seperti ini. Sebenarnya dia udah nggak betah. Makanya ketika istri bukan sekali 2 kali selalu terjadi pertengkaran, itu suaminya bukan ngalah tapi lebih cekcok, sering-sering terjadi cekcok seperti itu. Bisa aja dulu nggak apa-apa, bro. Oke. Akhirnya bener-bener kejadiannya dikerjain si cewek itu yang saat itu dekat sama suaminya. Itu bukan sekretaris baru, tapi ada karyawan baru yang memang dia sering
ketemu sama Sering suaminya, komunikasi sering gitu. komunikasi, dia ngasih berkas dan lain-lain. Kalau ada barang turun, dia juga langsung ke suaminya. Itu pas Lestari ke pabrik, itu memang lihat Iya. dan memang cantik kayak gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak ngapa-ngapain. Cuman urusan kerjaan. Dan nggak ada yang namanya istilahnya hubungan-hubungan kayak gitu. Apalagi si perempuan itu pelakor, enggak. Jadi dia dengan pemikirannya sendiri, dengan ya kecurigaannya sendiri itu menggunakan jasa seperti itu dengan ilmu hitam mungkin ya. Si perempuan itu dikerjain nyampe sakit parah. Dan hampir dengan kurun waktu 2 bulan meninggal. Dibikin meninggal gitu. Meninggal. Dan lebih ini lagi, dia senang karena kejadiannya udah seperti itu, aman suaminya. Tapi karena dia juga sakit hati dari pertengkaran dengan suaminya. Pokoknya gini, dia gimana caranya Mbak biar suami saya itu kalau keluar ke perempuan lain itu nggak bisa berhubungan kayak gitu. Akhirnya kayak semacam diikat dari ritualnya dia, kayak semacam diikat benang gitu warna merah. Jadi dia itu di pinggangnya Lestari memang ada benang warna merah. Tapi untuk diikat yang ke suaminya itu modelnya koi. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau dia mau berhubungan keluar itu nggak bisa. Selain sama dia gitu, sama Lestari. Tapi karena mungkin adanya apa yang dicurigain itu udah nggak ada, tetap aja dia pencemburu, ketemu wanita lain juga seperti itu, pertengkaran akhirnya timbul amarahnya Lestari yang makin meletup gitu, akhirnya suaminya dikerjain juga. Jadi emosi yang nggak kebendung, akhirnya suaminya dibikin sakit. Sebenarnya sih buat Lestari pengennya ngasih pelajaran doang buat suaminya gitu. Tapi kan kadang gini ya, seseorang yang dengan jasa paranormal yang seperti itu, kita mau ngerjain dia gitu kan. Nah, niatnya kita buat ngerjain, tapi kan anak panah yang dilontarkan dia kita nggak tahu. Itu jadinya fatal sampai suaminya ikut meninggal. Suaminya meninggal juga. Ya. Terus. Suaminya ikut meninggal. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit itu sebenarnya bukan opsi yang terakhir sih. Dia udah pernah ke rumah sakit berapa kali, bahkan sampai ke Semarang, kemana gitu, memang nggak ada jawaban. Dan biasanya di rumah sakit besar kan itu ada juga orang yang ngerti, dokternya ini bukan medis ini gitu kan, suruh balik. Tapi emang karena pakai jasa-jasa seperti itu alternatif juga nggak ada jawaban, dia akhirnya mau nggak mau ke rumah sakit lagi gitu. Ini suaminya? Enggak, istrinya. Lestarinya itu. Jadi kebalik. Jadi pada saat-saat tertentu. Enggak, ini lu lompat nih. Ini suaminya meninggal gitu kan. Nah, setelah suaminya meninggal itu apa yang terjadi gitu? Setelah suaminya meninggal, jadi dia bukannya tenang tentu ya kan. Dia kehilangan suami, dia baru agak nyadar, aku kok begini kok nyampe suamiku meninggal ini gitu. Udah kelewatan nih. Ini udah kelewatan, dia baru bener-bener nyadar, dan banyak yang diceritain ke ibunya gitu loh. Aku kok kayak gini lah, kamu sudah tak bilangin suamimu tuh ndak apa-apa, dia bukan macem-macem, nggak macem-macem, aku udah bilang, tapi kamu ngeyel, katanya suaminya jahat, ada pelakor dan lain, itu udah keterlaluan gitu. Dia udah mulai menyesal, tapi ya itu yang udah terikat di badan itu nggak bisa dilepasin. Jadi itu ngefeknya ke semuanya, karena suaminya meninggal, nggak ada yang backup masalah bisnis dan lain-lain. Ternyata suaminya juga ada merger dengan perusahaan-perusahaan lain yang harus ada keuangan yang harus ditutup. Itu bener-bener hancur. Dan Lestari juga nggak tahu bisnisnya kayak apa. Iya, gitu Lestari kan cuma ibu rumah tangga gitu. Akhirnya dijual buat nutup ini itu, sampai akhirnya itu jual tanah sama rumah. Dia sekarang ikut ke rumah ibunya itu buat pengobatannya dia gitu. Jadi ada seseorang yang akhirnya itu ibunya Dinda kan bilang ngasih jalan lah gitu, dan coba ditanyain ke orang yang lebih lebih paham kayak gitu. Nah, singkat ceritanya si ibunya itu kan konfirmasi ke orang yang bisa, tapi katanya ya sebenarnya sih bukan terlambat, tapi ini kayak apa yang diperbuat sekarang menimpa dirinya sendiri gitu loh.
Tapi untuk ikatan yang kayak gitu, itu nggak bisa dilepas. Ikatan yang di sini gitu, dia nggak bisa dilepas kecuali paranormal yang tadi naruh Masang, itu ada yang masang masang gitu. Jadi dia bilang nggak bisa dilepas kecuali waktu itu yang masang, paranormal yang masang itu masih ada. Sementara dihubungin katanya paranormal itu udah meninggal. Jadi dia udah kepalang tanggung dan udah nggak bisa ini. Mungkin ya kalau sekarang yang aku ketahui sih sebenarnya kalau paranormalnya udah meninggal emang ketemu orang yang tepat juga bisa diakalin gitu. Tapi kadang-kadang kan memang ada penyakit yang memang ya asalnya seperti itu sih, tapi emang dia harus ngerasain dari apa yang dia perbuat seperti itu. Dan sampailah pada hari itu, saat itu dia ngalamin sakit yang seperti itu sampai parah begitu. Itu kayak apa ya? Kayak kena ininya sendiri kali ya? Kenang mantaknya sendiri kali ya? Iya, seperti kena mantaknya sendiri. Jadi ya aku nggak dapat cerita itu banyak-banyak, terus terang ini aja udah ceritanya udah putus gini, cuman karena diceritainnya itu ya kan, nggak nyampe yang jauh-jauh, yang nggak itu sampai segitu, dan aku nggak tahu lagi dia apa itu setelah itu meninggal atau sampai sekarang berarti nggak tahu kabarnya seperti apa? Nggak tahu kabarnya, cuman kan dari cerita itu aku sendiri gini ya bisa ngambil kesimpulan. Kadang kayak gini, kalau dalam suatu rumah tangga, kadang-kadang kan aku bukan nyalain seorang perempuan gitu loh, bukan berarti aku laki-laki terus belain laki-laki gitu. Kadang-kadang kan perempuan itu misalnya taruhlah suaminya itu benar-benar tertarik dengan perempuan lain, itu serta-merta menyalahkan suami gitu. Oh, kamu itu main serong gini-gini, harusnya kamu bertanggung jawab, udah punya anak apa nggak malu dan lain-lain. Tapi dia nggak ngeliat ke dirinya sendiri gitu. Misalnya, kalau misalnya orang yang stratanya akan naik, terus cenderung naik gitu, makin besar usahanya dan lain-lain, otomatis kan banyak ketemu orang, banyak orang cantik di luar sana. Loh ya otomatis dia juga harus merawat diri kan ya. Kadang-kadang kan orang nggak kayak gitu. Udah makmur, makan udah enak, terus suaminya udah bisa perolehannya banyak, dia lupa diri, akhirnya makan apa enak leyeh-leyeh gitu, akhirnya jadi gemuk, jadi jelek kayak gitu, akhirnya nyalain suami. Ada yang begitu. Tapi itu sebenarnya ya nggak bisa nyalain perempuan juga sih. Iya, aku juga nyalain. Itu masalah, ya itu masalah keluarga ya. Kalau udah masalah keluarga ya berarti kan udah dua orang gitu, harus dua-duanya. Ya suaminya juga jangan kayak aji mumpung kayak gitu. Ya istrinya juga harus inilah, jadi harus lebih on gitu kan. Kan kayak gitu. Terus si Dinda sendiri gimana kabar? Akhirnya pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit, ada dekat-dekat sini malah. Terus dia udah baikan, cuman dia juga akhirnya ada sesuatu yang akhirnya nemplek ke Dinda gitu dari benturan-benturan itu. Ada yang ke badannya Dinda, akhirnya dibersihin juga. Jadi kena efek gitu, kena efek. Ibunya juga sama gitu, karena tiap hari di 4 hari terakhir itu sering banget terjadi benturan-benturan seperti itu, penampakan, bahkan singgungan langsung ke tubuhnya dia gitu. Akhirnya dinyatakan untuk tifusnya udah sembuh. Tapi ada yang tertinggal yang sisi yang lain. Dan itu non medis gitu ya. Tapi impactnya tuh gimana? Impactnya maksudnya parah sampai kayak Lestari kayak gitu atau enggak? Enggak. Tapi dia kayak ngeblank gimana loh. Sering ngeblank, sering baru ngerjain apa nggak inget. Kadang-kadang sakit, di sininya panas, di bawah enggak gitu. Ada sakit-sakit yang aneh kayak gitu. Tapi kan mereka dari kalangan orang yang agamis juga, terus banyak kenalan kayak gitu, ada yang tahu, oh ini jenengan kemarin begini-begini ya gitu kan. Ini berarti lu ceritanya dari Dinda ya? Iya. Oh, dari Dinda. Gue pikir tadinya awalnya cerita lu tuh lu dapet justru dari lingkarannya Lestari, tapi enggak, tapi dari Dinda. Justru dari Dinda. Kalau aku dapatnya yang dapat dari bibinya ya. Iya, kalau dapat dari lingkungannya Lestari mungkin panjang. Iya, mungkin panjang tahu belakang sekarangnya juga kayak gimana. Berarti setelah dari rumah sakit itu udah putus. intinya udah nggak tahu gitu ya. Nggak tahu lagi gitu.
Dan sosok tadi yang nongol di tembok itu apa sih? Itu kayak semacam buto ijo kayak gitu Iya, ya. benar. Itu biasanya kalau sosok kayak gitu tuh buat apa sih? Tugasnya tuh ngapain sih kayak gitu? Nanya ke aku nih. Iya, hulek gitu tuh ngapain gitu? Hmm. Ya kali aja lu tahu gitu. Ya kan. kayak kemarin aja waktu kita live di Lapak Horor gitu. Ada sosok pocong ya kan, ikat 5 mampir ke rumah. Itu karena sendirinya pengen mampir, atau dia memang dikirim oleh seseorang, sama juga seperti itu. Kalau misalnya sosok itu kadang bisa digugakan untuk orang yang pesugihan, bisa jadi buat apa, Nyakitin orang ya, nyerang gitu. orang. Tapi itu yang paling gede sih, yang kelihatan jelas-jelas nampak itu benar-benar dari tembok itu keluar begitu, pelan-pelan dari hidungnya, dari ini kontras Itu si Hulk itu tadi ya. banget itu. Hijau gede kayak gitu. Tapi untuk yang paling ngeri sebenarnya yang diranjang di jonjot begitu. Yang naik ke atas. Yang naik ke atasnya Lestari, tapi itu kan siluet, cuman gambar di ini kan hordeng itu, pembatas itu. Lah, apalagi ya tadi gue mau nanya, ini masalah kayak orang pinter kayak gitu ya. Misal nih, ada orang yang berbuat kayak gitu ya, nyerang seseorang, tujuannya buat nyakitin kayak gitu. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih kalau misal orang yang diserang tadi itu ngebalikin gitu? Menurut aku, untuk ngebalik menyerang itu haknya masing-masing kita. Kayak aku ditampol orang, aku nampol lagi juga haknya aku. Cuman kan kalau ditarik benang merah, apa bedanya aku sama dia gitu kan? Paling enggak kan kita nangkis aja, terus doain dia supaya nggak kayak gitu. Cuman kebenaran ini sosok tadi yang disangka pelakor, kenyataannya juga mungkin orang yang nggak deket sama yang punya hidup, atau dia juga punya masa lalu yang kurang baik, akhirnya jalan kematiannya harus melalui proses seperti itu. Ya kalau nampol lagi itu kan wajar ya. Itu wajar. Cuman idealnya kalau emang ada yang nyerang, ya yang penting bisa diselamatin. Iya. Nanti yang ngebales biar ya Allah aja gitu kan, kayak gitu kan. Itu. Jadi lebih ke situ ya. Apa bedanya kita sama dia? Makanya kalau fitnah, ya serangan yang nggak kasat mata kayak fitnah kayak apa. Kalau kita nggak ngelakuin, kita nyaksain kita nggak salah. Kita yang penting Allah tahu aku nggak salah, sekeliling aku juga orang terdekat aku nggak salah, mau difitnah kayak apa biarin aja, syukur-syukur doain aja. Apalagi serangan-serangan yang seperti tadi. Itu aja sih. Aku hari ini nggak cuno bawain padahal sedikit, tapi kayaknya berat, nggak tahu. Tapi kayak gitu tetap harus ada ikhtiar kan. Kalau misal kita ya kayak gitu, kita dapat serangan kayak gitu ya, sesuatu yang nggak wajar ya, kita harus berusaha kan buat paling nggak nyembuhin gitu kan. Maksudnya nggak pasrah buta gitu kan. Ya namanya, mungkin kayak tadi si siapa yang disangka pelakor, nyatanya dia juga bukan orang yang larinya ke ini, justru ke paranormal lagi, nggak ngerti. Kalau beda tingkatan ya udah. Iya bisa. Lagi pula kadang ada yang ekstrim itu, dia mungkin karena berani beli mahal, kayak seperti istilah JM, jual musuh gitu, bisa. Apaan tuh JM, jual musuh tuh apa? JM itu mungkin kawan-kawan yang ini paham, jual musuh tuh misalnya gitu ya, aku tuh benci sama kamu gitu. Aku bisa jual kamu ke makhluk gitu, nanti imbal baliknya kekayaan kayak gitu. Oh, jadi nyawa gitu. Kayak ditumbalin kayak gitu. Ditumbalin. Oh iya. Bisa seperti. Tapi masalahnya gini, gue sih pernah denger ya katanya, kayak misal orang nyantet atau neluh kayak gitu, itu nggak semua itu kayak ada semacam jodoh-jodohan juga gitu. Jadi nggak bisa, misal lu nggak suka sama siapa, lu nyantet itu pasti jadi gitu, itu nggak bisa gitu kan. Apalagi kadang strata. Benar. Terus kayak gitu, strata sosial itu juga ngaruh gitu ya. Maksudnya mohon maaf ya, maksudnya orang kecil mau kayak gitu ke orang besar itu ya akan agak susah gitu. Meskipun orang besarnya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, tapi dari sisi itunya kayak gitu, kayak semacam energinya itu beda gitu. Benar.
kayak gitu. Katanya kayak gitu. Jadi misalnya kita punya kebencian tentang seorang gitu, terus pengen melakukan hal yang nggak baik kayak tadi, juga dia kan nggak bisa ngelakuin sendiri melalui spiritual yang mau melakukan hal buruk seperti itu. Juga diteliti dulu, oh ini ada backupnya enggak, ada urusan belakangnya enggak gitu. Terus mungkin apa enggak, kadang-kadang dia kosong tapi dari masa lalunya dia keturunan siapa, ada yang backup dia kan enggak bisa gitu. Ada security-nya gitu ada ya. security-nya gitu. Oke. Terima kasih. Ini cerita lu udah kelar ya? Iya, udah kelar ya? cerita paling pendek mungkin Nggak aku. apa-apa. Tapi agak berat, nggak tahu. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya intinya terima kasih ya, Bro Ayung udah nge-share ceritanya. Meskipun kali ini nggak terlalu panjang, nggak kayak biasanya, tapi kayaknya cerita kali ini lumayan padat gitu. Dan ya, balik lagi, ya, semoga kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang diceritain sama Bro Ayung ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, ya itu dibuang jauh-jauh lah. Kayak gitu ya. Benar. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita Bro Ayung ini. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak enak di hati atau nggak enak di telinga kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rezeki di masa yang serba sulit kayak sekarang gitu. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.